Woi, ngapain kalian masih di sini? Ini apa yang mau dibahas ini ya? Hah? Podcast apa ini? 4-0 itu apa yang mau dibahas, ha? Pusing bro. Aduh, Baik, kita kena musibah luar biasa ya. Saya sudah nggak tahu lagi mau ngomong gimana, ya kan? Pembahasannya apa? Analisanya juga pasti muter-muter itu aja lah. Kita semua sudah tahu. Minggu yang kelam, ya. Mancunian seluruh dunia luar biasa ini. Lagi-lagi klub kita hancur lebur dibantai tim yang tidak jelas ya, Brentford. Awalnya gue berpikir, wah Erikson ini gimana ya? Dia pasti gak enak lah, dia pasti mikir kan. Gue kalau cetak gol gimana ya? Apakah gue harus kayak apa? Gini atau gimana gitu loh. Masa nggak cetak gol, nggak cetak assist. Ternyata setelah 45 menit pertama 4-0 itu gue tahu yang ada di pikiran Christian Eriksen itu apa. Gue ngapain di sini anjir? sampah, semua sampah. Aduh, Tapi menurut Parah. gua, catatan Parah, anjing. pertama, kita kalah kemarin tuh pure gara-gara De Gea. Titik. ya. Bukan Setuju, salah yang lain-lain dah. De Gea. setuju, Sisanya efek domino aja. setuju. Bukan satu kesalahan dong loh. Dua kesalahan, Pak. Nggak masuk akal anjir. Sumpah nggak masuk akal tuh orang. Belum Kalau mau gue tau alasan kilo lah apalah anjir. kalau gue jujur ya, gue itu ketiduran nonton matchnya. Gue udah siap-siap nonton. Ternyata jam 11 itu gue ketiduran, kurang lebih 6 menit lah. Arsenal babak kedua tuh gue ketiduran, bangun-bangun jam 2. Gue liat HP kan, pipis kan itu kebangun. Gue lupa, gue mikir ini apa ya? Kok kayaknya ada sesuatu yang harus gue lakukan, ini apa ya? Terus gue lihat kan HP gue. Enggak, sebelum itu gue mikir kan, iya cok, MU Brentford anjing. Brentford MU kan. Gue mikir, gue buka HP, berapa nih skornya nih? 4-0, mantap. Gue lihat pencetak golnya, gue baca dulu. Lah, kok Brentford cok yang 4? Ah. Sampah. Coba jelasin Ini kenapa ya, MU begini. ini ya. Sorry, Yen. Suaramu kayak bakal Ya, gak jelas loh pakai igu. justru pakai ini lebih jelas. Masa? Tadi udah dibilangin Pak Produser, suruh pakai ini. Gitu ya? Jelas ya? Iya, Oke, kalau tak lepas nggak jelas. semoga pendengar yang Nah, lain juga ini ya, harap maklum dan iya. tetap bisa mencerna suaranya Koko Hendra dengan baik ya. Kalau Koko Oh William, ya Kita guys, kita soalnya Enes kalau kena Koko COVID. William kita nggak apa-apa, soalnya nggak didengerin nggak apa-apa, nggak ada yang bermutu kalau dari Koko William. Hendra, kok kalau Nah, Koko sorry Hendra ya guys harus semuanya. lah. Ya. Soalnya ini gara-gara Enes kan suka keluyuran malam-malam ke klub-klub gitu loh. Akhirnya kena Aduh, batunya dia, kena COVID dia. Makanya gitu loh. eh, Sorry mulut ya Anda, guys. bukan saya. Oh, istri oke, Anda yang kelamin. lanjut. 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 Ya ini catatan gue ya. Kenapa gue tuh bilang kita tuh nggak siap? Ya ini buktinya, ya kan? Kelihatan banget nggak di dua match awal kita lawan Brighton, terus tandang ke Brentford yang layak, gue bilang dua-duanya yang layak menang lawan MU, ya kan? Kita ini nggak siap sama sekali menghadapi Liga. Gue kasih contoh tim yang siap lah sebelum laga kita lawan Brentford kemarin. Arsenal, City, itu tim yang siap, gitu loh. Itu baru tim yang siap untuk menghadapi Liga. Mereka main dengan rapi, kelihatan lah mana tim yang niat bangun tim untuk main di Liga, untuk siap di Liga. Arsenal, mereka melakukan pembelian jauh sebelum Liga itu mulai. Mereka sudah siap. Gabriel Jesus, Zinchenko, lalu Marquinhos ya, Marquinhos pemain muda lah, kita nggak usah terlalu pantau bagaimana. Terus pembeliannya Arsenal siapa lagi ya? Vera, Fabio Vieira. Itu semua pemain-pemain yang didatangkan itu sesuai dengan kebutuhan tim. Dan rata-rata mereka semua ikut ke pramusim. Tottenham Hotspur bahkan mereka membeli Richarlison, Zuma, itu sat-sat gitu loh. Bahkan marquee signingnya
Manchester City, Erling Haaland itu udah diselesaikan jauh sebelum liga mulai. Ikut ke Amerika, pre-season bareng City. Liverpool, mereka sudah menyelesaikan 3 pembelian Fabio Carvalho, lalu Calvin Ramsey, lalu marquee signingnya Darwin Nunes. Ikut juga ke pramusimnya Liverpool. Itu yang dinamakan tim niat untuk memulai liga. Kita, sampai sekarang kita masih berkutat sama yang namanya Frankie de Jong. Match sudah jalan 2 pertandingan. Kita masih bingung untuk mendapatkan DM baru. Iya kan? Lihat, hasilnya kelihatan banget gitu loh. 2 pertandingan ancur-ancuran. Brighton sama Brentford gue lihat ya pantas menang, layak, mereka sangat-sangat layak menang gitu loh. Kalau lihat performa kita kayak kemarin. Iya kan? Setuju. Kayak gini ini mengarungi liga 38 match kayak gini. Jujur gue nggak sanggup sih nonton kayak gini lagi. Parah Ya sih. kan? Gila. Pahit. Ini board kita tuh yang kayak Richard Arnold lah, John Morto lah, Darren Fletcher. Apa sih perannya Fletcher? Kalau bisa kita bilang. Ayo. Mereka semua tuh kerjanya lama. Nggak ada pergerakan masa satu pemain, kita ngomong Erikson lah. Christian Erikson tuh pemain free transfer. Itu harus diselesaikan kurang lebih 2 minggu loh. Itu pemain free transfer loh. Sekarang Ini yang semua gara-gara De Jong gak sih? iya, MU jadi bisa gerak coy. Tapi ini juga ada peranan dari petinggi kita. Kita nggak usah tutup mata lah. Petinggi kita ini kerjanya itu lambat, iya kan? Semua transfer selalu seakan-akan lama. Kenapa tim lain itu bisa satu-satu bahkan datengin Erling Haaland, Darwin Nunes? Harga juga nggak murah, gitu loh. Kenapa mereka bisa, kita kok nggak bisa, gitu loh. Ya ini gue bilang beda dari si negosiatornya aja. Gue Emang nggak tahu sih. itu gimana, Will? Enggak, maksud gue kan banyak, mungkin boardnya MU kan dulu kan sering dibilang pemborosan, beli pemain nggak jelas, mahal-mahal semua, overpriced semua. Nah sekarang dia pengen merubah itu kan, jadinya lebih ketat, lebih hati-hati, lebih negonya lebih dikerasin sama dia. Ya jadinya kayak gini, jadi serba salah juga sebenarnya ya. Bingung Pak, kita nego jor-joran, kita beli pemain mahal-mahal, ntar hasilnya sama aja kayak musim-musim lalu. Sorry gue potong. Hasilnya sama itu karena apa? Karena sekali lagi owner itu naruh orang-orang nggak tepat di posisi chief eksekutif. Ya kan? Dan sekarang tragedi Pogba itu loh. Gimana, Cok? Itu nggak mungkin terjadi di City, men. Itu kelihatan jelas ya. Kita bukan orang dalam aja. Fans luar aja tahu. Dia tuh nggak akan perpanjang kontrak. Ya. Dan ada dia pun itu nggak akan membantu MU meraih apa-apa. Dia juga rawan cedera. Ya kan? Kenapa nggak dijual aja semusim kemarin? Pak, at least kita dapat duit. MU itu sekarang ya, even jual pemain itu susah sekali. Lu lihat Jesse Lingard. Lingard itu, susahnya kayak apa? Pereira juga, paling dapat berapa sih kita? Total semua jual pemain, kebanyakan free. Kalau nggak free, loan. Ini klub sekelas MU loh. Nah sekarang lu taruh lagi, Murtoh misalkan. Ya, nggak ngerti ya. Untuk tahun pertama, menurut gua kita nggak bisa ngukur kinerjanya dia bagus atau jelek. Ya kan? Cuman terlepas dari itu, ya fans ini kan harusnya dikasih gimana ya, dikasih pertandingan yang nggak kayak kemarin lah. Kita lihat 4-0 itu di away lawan Brentford keterlaluan sih, Cok. Mau kalah berapa lawan Liverpool gitu loh. Iya. Dan MU sekarang ngincernya Rabiot, coy. Gila. Rabiot lagi. Itu kan termasuk transfer muda kan, Rabiot itu kan. Dia tuh transfer muda. Lagi-lagi harus menunggu 2 minggu. Dan menurutku jawabannya bukan Rabiot juga, gitu loh. Ya, betul. Setuju. Sekarang loh, menurut gua, ini tuh kesalahan udah terjadi ketika kita memecat Ragnik. Kalau menurut gua, Ragnik itu yang maksudnya orang yang ditunjuk untuk, kan dia dijanjiin setelah kamu interim 6 bulan, kamu bakal menjadi dirtek penasehat klub ini untuk ini loh, kamu tunjuk mana pemain yang bisa mengangkat tim ini gitu loh. Ragnik itu terkenal dirtek yang pinter cari pemain muda yang murah, berpotensi, dan memiliki kecerdasan permainan di era sepak bola modern sekarang gitu loh. Dia yang harusnya mengangkat tim ini malah dia yang dikhianatin, malah dikeluarin gitu loh. Terus semua urusan transfer ya betul kata Ernest tadi gue juga setuju.
malah diangkat Murto yang menurut gue nggak kompeten sama sekali gitu. Ya Nggak akibatnya tahu sih kita gue tahu sekarang. gimana. Nggak, kesannya tuh kan Ya akibat dari era Ferguson sampai sekarang tuh kan kesannya seolah-olah transfer itu hanya untuk apa ya, nenangin hatinya fans lah. ya, Beli pemain mahal, 1, 2, Pemain-pemain yang di hype ya. di buyback, terus terakhir betul. Sancho, terus Ronaldo. Tapi kan nggak bisa. Kita kalau mau berprestasi itu kan kita perlu proses kan. Kita perlu sesuatu yang dibangun dari bawah gitu loh. Nggak mungkin instan kayak ya kalau kayak City, lu ganti 10 pemainnya itu lain cerita, men. Kalau kita kan nggak, lu selama cuman pasang tuker copot 1-2 pemain ya nggak akan mungkin bisa. Ya 90% sama soalnya pemainnya ini. Iya kan? Iya. Lagian Iya, ya juga masalahnya terbentur ya efek gitu. sebenarnya sih sejauh ini bursa transfer MU pemain-pemain yang datangin sih oke ya. Maksudnya kayak Erikson, Malaysia, Lisandro Martinez sih oke sebenarnya. Cuma ini setelah itu Rabiot coy, itu gue dengar-dengar gue baca-baca banyak yang kasus lagi Rabiot soal disiplinnya dia. Attitude yang jelek. Apa? Kan gue bilang attitude dia itu jelek gitu loh. Iya, Rabiot itu itu. jelek. Terus apalagi ikut campur ibunya kan? Ibunya tuh ikut campur Iya. banget loh. Iya. Di timnas, di PSG, Juve, apa semua diributin coy. Iya. Iya. Anak mama itu Rabiot tuh. Gue bilang bukan masalah ibunya doang, masalah dari diri dia sendiri juga. Katanya waktu abis lawan PSG kalah di Champion dia clubbing. Ya, itu apa bedanya sama kayak Pogba dan Lingard anjir? Itu kayak datengin bom waktu gak sih? Gue bilang, aduh, secara statistik di Juve 3 tahun juga nggak biasa banget. Gue bilang, gue agak pesimis banget sih sama Rabiot nih. Gue nggak tahu deh gimana ini nasibnya MU. Ini kelam banget, parah. Ini ya kita kembali ke match tadi malam ya. Gue setuju yang tahu bilang kesalahan De Gea. Dua gol pertama itu kesalahannya De Gea kalau gue bilang. Pasti. Gol pertama itu pengulangan hal yang sama yang dilakukan De Gea waktu lawan Watford. Kalau nggak salah 2 musim yang lalu, gue lupa. Itu golnya persis waktu lawan Watford, tendangannya Ismail Sarr kalau nggak salah. Pelan, tendangannya Sarr itu pelan. Dia juga lepas gitu aja bolanya dari tangan. Juga gitu kan ya, cetak gol pertama siapa ya? Tone ya? Ivan Tone bukan? Gue lupa namanya. Lupa gue. Bahkan gue itu nggak ngerti nama-nama pemainnya Brentford tadi malam itu. Iya kan? Itu tendangannya pelan loh. Tendangan pelan, De Gea-nya kepleset tangan bola dari tangannya lepas. Itu nggak bisa terjadi, men. Di 10 menit awal kayak gitu lu melakukan blunder kayak gitu, itu langsung membuat mental satu tim itu down nggak sih? Down, parah. Ditambah gol yang kedua. Udah jelas-jelas Christian Eriksen tuh dipres. Dibunuh sama pemain lain. Di-pressing gitu loh. Padahal di sebelah kanan kosong Maguire. Sumpah kosong. Makanya. Itulah kenapa gue bilang De Gea ini bukan tipe kiper modern. Dia ini kiper kuno. Nggak bisa build up dari belakang. Kita semua setuju kan. Kalau De Gea itu kiper kuno. Iya kan? Parah. Dia nggak bisa bantu build up. Ingat nggak? Dari dulu aku udah bilang apa? Tuker aja sama Keylor Navas. Ini kiper bawa sial, bagus. Tapi jauh sama MU. Aku udah merasa itu. Ini aduh, nggak cocok lah sama MU lah. Bukan jelek ya, bagus banget, setuju. Cuman kayak nggak menyatu lah sama MU menurut gua. Jadi gimana? Kita mesti ganti De Gea juga atau harus bertahan musim lagi dengan De Gea nih? Repot juga kan? Isunya kan Ten Hag memang mencari kiper yang bisa build up dari belakang. Ya, dan gue ngerti banget gitu loh. Ngerti banget maksudnya Ten Hag itu kenapa kok pengen cari kiper baru gitu loh. Ya emang kita tahu semua kualitasnya De Gea itu cuma bagus di jaga kandang doang. Bukan kiper modern zaman sekarang gitu loh. Kayak Neuer, sweeper kiper lah kita bilang. Kayak siapa? Ter Stegen gitu. Nggak bisa. Ya, Ederson. Iya, Ederson, Alisson itu baru kiper top gitu loh. Iya kan? Kalau Fred gimana mainnya kemarin? Sama. Yang babak pertama? Ya. Babak pertama ya udah nggak usah ngomong lah ya. 35 menit kita kebobolan 4. Itu konyol sih. Untuk dua itu kan. Tapi 2 kan blundernya De Gea. Gua nggak nonton ya. Gua posisi orang yang nggak nonton ya. Tanya ya. Gue nonton
highlightnya aja. Kalau secara individual kayak kan banyak tuh error semua. pemain yang diganti babak pertama, Martinez, Fred, terus siapa lagi ya? Siapa lagi yang Xiao juga keluar juga, siapa lagi ya? Ya beberapa pemain lah. Apakah mereka diganti itu faktor taktik atau memang performanya jelek banget di babak pertama itu? Ini gua mau sorotin yang babak kedua. Fred keluar diganti sama McTominay. Ya. Ya kan? Padahal di bangku cadangan kita masih punya Van de Beek dan Garner di posisi tengah gelandang. Kalau gue jadi Van de Beek sama Garner, lu babak dua masukin McTominay gantiin Fred, ya kan? Minggu lalu waktu lawan Brighton, McTominay itu nggak main bagus, cukup parah. Sedangkan Van de Beek masuk ketika lawan Brighton itu lebih mending menurut gue, meskipun cuma 15 menit, 10 atau 15 menit, tapi mainnya lebih oke gitu loh. Passing-passingnya lebih ada visi, lebih ada purpose-nya, mau passing ke siapa jelas gitu loh. Gue kalau jadi Van de Beek ya, anjir gue ngapain di sini coy? Lu masih lebih milih McTominay gitu loh daripada kasih kesempatan gua atau Garner gitu loh. Van de Beek itu baru masuk menit ke 86 kalau nggak salah. Ya buat apa bro? Lu gini ya. Terus Varane. Varane itu duduk di bench lagi loh. Iya kan? Babak dua baru masuk menggantikan Lisandro Martinez. Ya kan? Uh, gue kalau jadi Varane juga ya. Gue ini 4 kali juara Champions League. Lu masih mainin Maguire yang konyol kayak gitu, ya kan? Hanya karena dia kapten atau dia pemain termahal di EPL 80 juta pounds. Ini yang gua khawatirin ya. Bursa transfer ketika 2 minggu, kurang lebih lah, sekarang 2 minggu lebih. Ini bakal banyak transfer request dari para pemain gitu loh. Malah banyak eksodus pemain keluar lagi nih kalau kayak gini. Van de Beek, Garner yang mereka diiming-imingi menit bermain lebih. Varane. Oh, katanya mereka nggak dapat kesempatan yang sama gitu loh. Gimana menurut kalian? Kalau eksodus Kalau gue ya, babak pertama itu MU pure udah itu MU bantai 4-0 tuh gagal De Gea. De Gea 2 kesalahan, sisanya domino lah. Udah efek domino lah. Pemain jadi panik, jadi ragu-ragu, jadi kelabakan. Plus kan si Brentford main press kan, full press kan. Ya. Aduh, pokoknya itu pure gagal De Gea lah. Padahal kita susunan pertama pas pemain awal itu sudah sesuai dengan harapan kan. Yang main Fred aja. Misalnya Erikson mundur. Itu benar kan? Paling yang kita pengen kan Malaysia. Bukan Xiao kan, pengen Malaysia. Ya udahlah, oke lah. Ya terus semenjak 2 gol itu kan langsung MU hancur berantakan. Fred ngaco, semuanya ngaco, nggak ada serangan sama sekali. Setelah itu babak kedua diganti siapa? Fred diganti Tominay. Oh, ganti Malaysia. Fred ganti Tominay, Martinez ganti Varane. Lisandro ganti siapa? Varane. Ya. Terus satu lagi siapa? Xiao ganti Malaysia. Ya, Xiao Malaysia. Terus Sancho ganti Elanga. Sancho Elanga. Enggak. Yang gue bingung kenapa si Lisandro Martinez tuh nggak ditaruh di DM ya ganti Fred ya? Kenapa ya? Padahal itu best option menurut gue. Daripada masukin Tominay yang nggak jelas. Lu si anjing. Dia bisa kontrol bola. Dia bisa jegal bola, bisa ngejar orang juga. Bisa long pass juga. Kenapa digantiin malah ya? Gara-gara kesalahan golnya itu doang. Aduh, gue gak tau sih, gue kemarin nonton stres banget sih. Even gue pengen menit 60 gue udah matiin sih, udah gak nonton lagi gue. Gue gak tau takdir gimana. Udah capek ya? Capek banget gue, parah. Gak tau gue enak tuh gimana ya. Bahkan di babak kedua itu, ya, kita tuh ketinggalan 4-0 loh. Kita gak even create chances loh. Masa? Gue hitung ya, babak 2 itu kalau peluang terbersih kita tuh kayaknya dari Erikson doang. Hampir menit-menit terakhir 80-an. Itu doang, nggak ada gitu loh. Ini juga jadi catatan penting buat gua. Gua kan udah bilang, waktu di pramusim kita kalau nggak salah lawan Melbourne Victory, itu gua udah bilang sama Ernest sama William deh di grup.
Ini tim nggak bisa bongkar pertahanan lawan, Mas Ian. MU yang sekarang di tangan Ten Hag itu belum bisa membongkar parkir bisnya lawan. Iya kan? Waktu lawan Crystal Palace 3-1 itu gue nggak impress. Nggak impress. Gue bilang sama kalian, kita ini masih belum bisa bongkar pertahanan lawan. Oke, secara struktur oke, udah terbentuk skemanya Ten Hag, yang Ten Hag mau. Passing-passing, oke, udah bagus. Wingbacknya udah jadi inverted wingback. Oke, jalan semua. Nggak create chances gitu loh. Itu Nah, kalau gol yang menurut gue terjadi. Ya, ya, kalau gimana? menurut Gimana? gue ya, Ten Hag tuh udah nggak bisa pakai taktik taktik dia sih. Dia harus adaptasi sih. Kalau dia pakai taktik dia terus, dia kerasin terus, MU bakal hancur banget sih. Nggak bakal Setuju, bisa. setuju. Dia harus Setuju. beradaptasi, dia harus ubah formasi, ubah cara main. Gua nggak mau tahu gimana caranya, ya harus ubah. Udah long ball lagi, kayak defend lagi atau gimana ya, tapi harus diubah sih. Kalau Kalau nggak enggak, MU, paling enggak gini loh, paling enggak gini. Misalnya yang selama ini ngepresnya full court, ini half court aja dulu. Dari belakang ke betul, tengah dulu. Yang betul. Itu tengah ke tunggu depannya mereka coba serang dong. direct football aja lah. Kalian mau main kayak gimana? Ngomong lah satu persatu sama pemainnya ke Rashford. Lu lebih nyaman main gimana sih? Nusuk, shooting. Ya udah lu gitu dulu lah. Misalkan Iya. belakang dulu nih dibenerin sampai tengah. Karena jangan lupa, kita lihat Arsenal seperti ini, Arteta juga punya 3 tahun. Ini tahun ketiga udah. Jadi ya, 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 ya. kita perlu sabar Ya juga menurut gitu gua, loh. menurut gua Proses. formasi Ten Hag, cara main Ten Hag udah nggak bakal bisa deh. Gak bisa Sebelum setuju. kalau pemain-pemain diganti semua ya, dibuang semua ya. Jadi gue bilang, buat apa dia pertahanin? Ten Hag mau. Dia maksa pemain MU bermain seperti itu, toh ujung-ujungnya pemain itu bakal diganti semua gitu loh. Buat Ya, apa? Iya. Dibiasain. IQ-nya nggak ada, Udah lu nggak ada yang nyampe. sebelum lu Iya, ganti ada pemain betul. lu buang-buangin, lu terapin formasi atau taktik sesuai dengan yang pemain lu bisa aja deh. Udah deh. Kuatin defense lu lah atau apa, yang penting jangan kebobolan dulu ya menurut gua. Udah gitu, sisanya lu counter attack lah sesuai yang kayak biasanya. Udah bohwat, mau gimana lagi coy. Asli. Kemarin itu ya, babak pertama ya, itu si Brentford mainnya ke press ya. Gue udah bilang juga, semua tim sekarang bermain itu full press, high press, ya kan? Brentford itu memainkan skema yang sama, high press. Itu golnya yang kedua itu kesalahan GG karena pemainnya Brentford nge-press banget kan. Iya. Iya kan? Akhirnya ketika di passing ke Eriksen, Eriksennya salah passing, ya kan gugup juga, di press langsung kayak gitu, lepas dari gol. Lalu setelah itu, lu nyadar nggak tahu? Babak kedua dari kiper dari De Gea, kita udah nggak main pasti pendek lagi. Enggak. Langsung Iya. dibuang, langsung di lempar ke depan, buang ke depan langsung. Itu bukti kalau ini para pemain ini IQ-nya nggak nyampe. Nggak nyampe, nggak bisa mereka main kayak gini. Di pressing, panik, gugup, ya kan? Mereka cuma ngandelin bola-bola 50-50 aja kalau gue bilang. Lempar ke depan, siapa tahu corner atau siapa tahu throw in dekat gawang lawan, udah gitu doang. Makanya sekarang tuh pemain lawan tuh menurut gua gampang banget lawan MU, udah full court aja press udah. Kelar. Iya, pasti rebut, yakin gua. Pasti. Ya sesuai yang Gary Neville ngomong kan, menurut dia MU sekarang itu tim yang paling gampang untuk dikalahkan. Iya. Sangat mudah. Press aja semuanya. Para pemainnya pasti bingung kok lepas-lepas sendiri. Pasti itu dan. Tapi ada yang menarik ya. Kemarin gue dengar dari mana? Sky Sport atau dari mana gitu ya. Itu ada satu orang yang bilang, satu jurnalis senior dia bilang, MU tuh nggak bisa sekarang cari pemain yang hanya punya potensi, hanya yang jago itu nggak bisa. Karena tim ini sudah nggak punya karakter, cuy. Kita perlu cari pemain yang benar-benar bermain dari hati. Malaysia itu, gue lihat memang mainnya dari hati. Ya kita perlu main kayak gitu. Yang kelihatan dari apa? Dari gesturnya, dari raut mukanya itu memang berniat untuk kasih 100% lebih setiap pertandingan. Kita nggak bisa beli pemain lagi Pogba gitu percuma lah, lupain. Sancho juga kan, lu lihat gesturnya lo, kayak gimana ya? Kayak ya main lah, gue pokoknya main lah. Lu gaji gue pokoknya main. Tapi ya nothing. Iya. Kemarin depan kita udah bener-bener nggak angker sih, maksudnya nggak membahayakan lawan sama sekali sih. Nggak berbahaya. Sama sekali nggak ada. Sancho, Rashford, Ronaldo nggak ada mengancam gawang lawan tuh, nggak ada sama sekali sih, bener. Gocekannya lah atau tusuk-tusukannya lah atau apa, gua bener-bener nggak lihat sama sekali sih.
Parah. Jadi Baik. back lawan itu nggak takut sama sekali gitu loh sama trio Iya. striker kita ini. Ya Iya, kan? makanya nggak ada. Itu bikin back lawan tuh lebih pede nggak sih? Kalau lawan MU, alah cuman Sancho, alah cuman Rashford, paling dia gocek-gocek kanan hilang-hilang sendiri bolanya. Ya kan? Iya, iya. Lagian striker kita tuh bukan striker yang bisa ngepres loh. Percuma Hmm. jadinya. Percuma lu full court press tuh bakal bisa di MU udah. Lu harus bener-bener mundur deh udah. Jangan terlalu high juga deh defensive line-nya deh. Lu kemarin berapa kali di itu kan gol ketiga kan gak counter attack. Di long ball ke depan udah kosong semuanya. Ya kan? Udah nggak bisa high defensive line, udah nggak bisa. Lu mesti Tapi benar-benar itu deep banget. golnya bagus banget itu. Suka gue, Cuk. Yang ketiga atau keempat itu ya. Bagus banget itu. Yang mana? apa MU bolanya kerebut dari depan kotak penalti, long ball ke depan, itu udah overlap dari Keempat. kanan tuh. Push. Gol keempat ya? itu. Wah, kayak Keempat atau keren tiga sih? banget itu Keempat ya. golnya. Itu yang maksud gua sih. Keren. Oh ya keempat, benar-benar keempat. Sorry. Keren. Ya. Kemarin ya, kalau catatan gue ya, pemain yang sesuai katanya Ernest tadi bermain itu hati. Ya Malaysia. Lu ingat nggak tahu kemarin ada momen sekali yang Malaysia tackle bola ya meskipun offside sih itu. Dia buang bola Tahu. menuju corner. Dia Tahu. marah-marah gitu. Marah-marah. Iya. Anjir ini kayak gue yang berusaha sendirian. Cok gitu loh. Iya. Gitu loh. Itu pemain baru loh. Itu pemain baru kita loh. Gimana? Kayak gitu. Ulangi dong. Gimana? Jadi ada proses build up dari Brentford, ya kan? Di posisi kanan, ya sisinya Malaysia. Passing. Tapi passingnya tuh offside, tapi tembus gitu loh, Nas. Nah, akhirnya recovery the ball itu si Malaysia itu dia buang bola itu menuju corner. Meskipun akhirnya dianulir sama wasit karena itu offside. Ketika si Malaysia itu bisa recover the ball, dia tuh marah-marah gitu loh. Dia kayak nyemprot para pemainnya MU. Ini main yang bener, cok. Tahu ya kayak gini semua nih. Males-malesan gitu loh. Ngepres males, jaganya males. Main kayak ya udah ya seperti kata lu lagi ya gue digaji untuk main, gue main. Itu aja. Gitu loh. Dan satu lagi yang kelihatan kecewa banget tuh yang Lisandro Martinez itu. Yang dia diganti di babak kedua, disorot sama kamera dia kayak geleng-geleng gitu loh. Iya. Ini dia bilang ini kenapa? Ini kenapa gitu loh. Gesturnya menunjukkan sikap seperti itu gitu loh. Parah sih sumpah, parah. Karena gini guys, gue sempet kemarin lihat guys ya, City lawan Bournemouth ya. Itu memang skor kan 4-0 ya di papan skor. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, kita kalau nonton permainan City Bournemouth pun, Bournemouth itu bukan tim jelek loh. Bagus loh mainnya kemarin. Even kalah 4-0 ya menurut gue ya. Jadi harus ada kesadaran bagi pemilik klub juga. IPL ini memang liga terbaik di dunia gitu loh. Even nggak ada tim yang banget kayak dulu zamannya Ferguson yang perbedaan 1, 2, 3, 4 sama 17, 18, 19, 17, 18-nya jauh banget. Enggak. Sekarang itu semua hampir ngerti cara main bola. Semua pemainnya at least 6,5 rata-rata nilai skillnya segituan lah. Oke banget gitu loh. Nggak bisa. City aja 4-0-nya karena apa? Karena memang faktor pemainnya luar biasa. De Bruyne dapat pulang sekali, boom, gol. Gila Pak. Ya nggak bisa ngomong. Gila. Arsenal juga seru banget sih lawan Manchester. Arsenal juga bagus, setuju. Kalau Glazers gimana menurut Ren? Apakah memang ini saat yang tepat untuk fans MU memprotes gila-gila? Contoh 10 pertandingan nggak usah datengin gitu di kandang. Tapi udah beli tiket musiman juga ya? Iya, gimana ya? Kalau kita melihat dari Mega Old Trafford di depan Manchester United di depannya ada protes semua ya ini. 2 match 2 kalah, kita even nggak ada satu gol. Gak nyetak gol. Bunuh diri doang itu, keterlaluan. Bunuh diri doang, keterlaluan sih ini sungguhan. Cok. Minggu depan lawan Liverpool hancur Mina. Gue sampai nggak bisa mikir loh. Minggu depan ketemu Liverpool di Old Trafford. Katanya kan mau empty Old Trafford ya. Iya kan? Apa? Ada kampanye empty Old Trafford katanya. Empty Old Trafford. Itu malah ngenakin Liverpool gak sih? Dia merasa latihan di kandang kita. Serasa sparring doang. Iya kan?
Parah. Dibantai Iya, lagi. kalau menurut gua sih ya mending kita harus tetap dukung Ten Hag lah ya. Nggak ada Itu pelatih lagi kalau kok Ten Hag, maksudnya. iya, Guys, kalau soal mendukung Ten Hag, kita supporter pasti mendukung. Permasalahannya adalah 3-4 pertandingan ke depan ini bukan match-match muda loh ya. Liverpool, iya. Southampton ya kalau nggak salah ini kan. Southampton, Southampton ya. Leicester, Leicester. Arsenal. Leicester, Arsenal loh. Ini kita berandai-andai, andai kata 6 kekalahan beruntun dan MU tidak cetak 1 gol pun, aduh, jadi Ten Hag pun stres cuk. Itu kepala udah botak, bisa sakit di anjing. Bisa tumbuh tuh rambutnya itu. Apa? Ya makanya Bisa, Ten Hag bisa tumbuh harus itu cepat rambutnya Ten Hag. adaptasi. Pelatih MU. Dari Apa? bisa tumbuh. Ten Hag itu loh. Dari rambutnya botak bisa tumbuh itu. Kalau pelatih MU kayak gini. Sumpah. Parah sih, parah. Udah nggak usah bahas Brentford lagi lah ya, gue udah enak banget nih. Iya, udah Sampai- intinya itu aja lah. Pokoknya Udah. jalan keluarnya kita kurang lebih setuju semua ya. Udah Mr. Ten Hag ya. Udah lu nggak usah terlalu idealis juga. Kita mendukung lu kok. Cuman ya lu jangan 6 Ya. kekalahan beruntun lah. Lu gini, pelatih yang baik sekali lagi, dia juga harus tahu kemampuan pemainnya. Jangan lu Ya. ajarin anak lu yang sekolahnya SMP pelajaran kuliah nggak masuk. Betul. Udah. Setuju. Ya. Daripada kita sebagai fans juga stres banget kayak gini, udah nggak usah pressing tayang-tayangan lah. Direct full ball. Iya, Pak. Nggak bisa, Kalau nggak ini bisa, tuh itu butuh waktu tahunan. udah kelihatan lah, mereka tuh males nge-press. Even kemarin Iya. ya, kalau nggak salah gue inget ya, si Lisandro Martinez di babak pertama itu marahin Fred. Dia kayak, lu press itu loh. Itu lo ketinggalan satu lu press, gitu loh. Sama Fred tuh kayak ditinggalin gitu loh. Kayak ngelewes, dia hilang fokus, lihat ke arah lain, dimarahin sama Lisandro. Itu loh press itu loh. Iya, pemain MU udah hilang fokus Itu semua. udah, Udah. itu udah gambaran tim kita sekarang, gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa, ya benar. Sebenarnya nggak bisa maksain pemain ini high press, defensive line tinggi, nggak bisa, harus adaptasi. Sampai pemain yang diingatkan dapat semua, 11 pemain ganti rombak total semua, silakan. Ya, setuju. Setuju. Udah nggak ada waktu. Kalau lu cuman sekarang masih terlalu idealis dengan menetapkan pressing itu sebagai satu-satunya gameplay yang MU bakal mainkan, itu kayaknya sangat-sangat nggak tepat sih. Udah nggak mungkin lah. Nggak bisa. Ya nggak bijak juga. Nggak bijak juga lah. Kenny. Iki bahas apa mana? Liverpool dibahas tak? Baterai gue udah mau habis, woy. Gak usah, besok aja. Baterai gue udah mau habis, coy. Oke, Catatan closing gue dulu ya. di kantor juga lah. Oke guys, kita akhiri dulu podcast ini. Maaf sekali lagi ya, kita di rumah masing-masing. Hari ini kebetulan udah kita semua kena badai apa ya? Badai di Manchester ya. Hancur lebur tim kita ya. Udah. Oke guys. We born red, we die red. Manchester always red.